70. Oke. Sabar. Fenomena pedagang dadakan mulai bermunculan. Menariknya, takjil bukan hanya diburu umat muslim yang berpuasa, tetapi juga kaum non-muslim. Apa nih? Wih, somai ya. Bukan. Wah, kalau gini kan pedagang makin cuan. Jajanan yang dijual kebanyakan seragam, seperti gorengan, lontong, kolak, dan es klasik. Biar jualan kamu beda dan lebih dilirik, On The Spot kasih kamu ide jemput cuan di bulan Ramadan. Lumayan kan buat nambah-nambah THR Lebaran? Minimal sekali seumur hidup cobain menu usaha yang lagi kekinian dan juga viral satu ini. Cara buatnya simpel banget dan rasanya juga enak, banyak yang suka. Lagi viral di mana-mana, sushi sandwich jadi camilan unik yang bentuknya mirip onigiri, tapi digoreng sampai crispy. Menu ini gampang banget loh dibuatnya. Masak beras pulen yang dicampur beras ketan dengan perbandingan 10:1, supaya nasinya padat tapi tetap pulen dan gak gampang ambyar. Jangan lupa, tambahkan juga 1 sendok teh garam biar rasanya lebih gurih. Siapkan isinya sesuai selera. Bisa ayam bolognese, daging patty, crab stick, sampai tuna atau salmon. Setelah itu, siapkan kulit rumput laut kering yang dipotong kotak-kotak. Lalu pipihkan nasi hangat di salah satu sisi nori. Tambahkan isiannya di atas permukaan nori, kemudian tutup dan bentuk seperti sandwich kayak gini. Selanjutnya, celupkan sushi sandwich ke adonan tepung basah, balur dengan tepung panir, lalu goreng sampai kecoklatan. Terakhir, potong jadi 4 bagian segitiga seperti ini. Kemudian beri topping saus sesuai selera. Agar lebih cantik dan menggoda, bisa ditaburkan wijen sangrai, bubuk cabai, atau nori bubuk. Satu piece sushi sandwich ini bisa dijual Rp5.000 sampai Rp10.000 tergantung topping yang dipakai. Menariknya, camilan ini nggak cuma disukai orang Asia, tapi bule-bule juga doyan. Jadi potensial luas banget buat jualan. Selanjutnya, silky noodle, dessert unik yang bikin orang penasaran dari tampilan sampai teksturnya. Bentuknya mirip mie, tapi sebenarnya jelly super lembut yang dingin, silky, dan langsung lumer di mulut. Dessert ini kelihatan simple, tapi kelihatan mewah dan satisfying. Makanya cocok banget buat jualan. Pertama, kita masak jelly susunya dulu, sampai mendidih dan benar-benar larut. Supaya warnanya lebih cantik dan ada rasa segar, Anda bisa menambahkan selai buah seperti strawberry atau blueberry. Setelah didinginkan, masuk ke tahap yang butuh kesabaran dan ketelatenan. Jelly dipotong tipis-tipis, memanjang, sampai bentuknya mirip mie lembut. Setelah dipotong, susun jelly noodle ke dalam mangkuk saji. Selanjutnya, tambahkan kuah sesuai selera. Bisa kuah susu manis, cream cheese, atau kuah creamy lainnya. Terakhir, lengkapi dengan topping buah-buahan segar biar rasanya makin seimbang dan tampilannya makin menggoda. Satu mangkuk silky jelly noodle ini bisa dijual sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000, tergantung topping yang dipakai. Dessert dingin yang cantik, segar, dan jelas punya nilai jual tinggi.
Selanjutnya adalah dimsum ball. Gak repot, praktis, dan gampang banget bikinnya tanpa harus melipat-lipat. Untuk rasa sama dengan dimsum biasa. Pertama, bikin dulu isian dimsum dengan mencampur daging ayam cincang, bawang putih, daun bawang, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, aduk sampai benar-benar tercampur. Selanjutnya, siapkan kulit dimsum, lalu susun di atas bowl aluminium foil. Tuang adonan dimsum ke dalamnya, ratakan, lalu tutup lagi bagian atasnya dengan kulit dimsum. Jadi konsepnya dilapis bukan dilipat. Setelah itu tinggal dikukus sampai matang dan harum. Beri topping sederhana tapi nagih. Dimsum ball ini bisa dijual dengan harga Rp10.000 sampai Rp15.000 tergantung ukuran bowl. Praktis, hemat waktu, dan cocok banget buat jualan tanpa ribet. Lupakan apa itu risol mayo atau risol asin lainnya. Buat kalian yang pecinta manis, wajib cobain ini. Risoles pisang coklat. Jujur enak banget, jadi inget deh waktu kuliah dulu sering beli. Kalau biasanya risol identik dengan isian mayones atau ragut gurih, sekarang kita bikin versi yang beda dan gak kalah menarik, yaitu risol piscok. Pas kita potong, isiannya selumer itu. Plating sesuai dengan keinginan kalian. And just like that, risol coklat lumer sudah jadi. Kita mulai dari kulit risol coklatnya. Campurkan tepung terigu protein sedang, coklat bubuk, gula, telur, dan susu cair. Lalu aduk sampai halus dan tidak bergerindil. Panaskan wajan anti lengket, oles tipis margarin, tuang adonan secukupnya, lalu putar wajan sampai membentuk lapisan tipis. Masak sebentar sampai matang dan kulit bisa dilepas dengan mudah. Setelah kulit siap, isi dengan selai coklat, potongan pisang, dan keju parut. Lalu gulung dan lipat rapi seperti risol pada umumnya. Selanjutnya, celupkan ke adonan tepung basah, balur dengan tepung panir coklat, lalu goreng sampai bagian luarnya coklat keemasan dan crispy. Risol piscok ini bisa dijual dalam kondisi matang langsung atau frozen siap goreng. Dengan modal sekitar Rp10.000, bisa dapat kurang lebih 5 pieces. Dan bisa dijual di harga Rp2.500 sampai Rp4.000 per pieces. Simple bikinnya, rasanya manis lagi dan jelas punya peluang cuan. Anda juga bisa kembangin risol manis ini jadi banyak varian rasa biar pembeli punya lebih banyak pilihan. Mulai dari red velvet dengan isian cream cheese, jasuke alias jagung susu keju yang manis gurih, sampai matcha dengan coklat putih atau keju. Satu resep tapi bisa jadi banyak varian rasa. Jadi lebih menarik buat jualan kan?